langsung saja ke inti videonya. Pertama-tama salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayah Rasidi dari lokal 7C ingin membuat video tentang Abu Hanafi. Nah, pertama-tama itu kita mulai membahas dulu biografi singkat Imam Abu Hanafi. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu juga ada 4 imam mazhab, yaitu ada macam-macam, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan juga yang lainnya. Ya, yang pertama itu biografi Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Ibnu Zuta At-Taimi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia menjalani hidup di dunia lingkungan sosial politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Nah, Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Azam, yang berarti imam terbesar. Nah, menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu atau bapak, sehingga dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Nah, langsung saja. Selanjutnya, tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta, dawat. Dan kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti tinta. Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah, dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Hanifah dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Nah, selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah, yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibnu Mas'ud pada tahun 63 Hijriah atau 682 Masehi. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim An-Nakhai, lalu Hamad ibnu Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Hamad ibnu Sulaiman adalah seorang imam besar terkemuka ketika itu. Ia murid dari Alqamah ibnu Qais dan Al-Qadil Suriyah. Keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamad ibnu Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Nah, jadi di situ sedang belajar. Jadi setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hamad, Majlis Madrasah Kugah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dan pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal hingga sekarang ini. Selanjutnya yang saya bahas adalah pola pemikiran dan sistematika sumber hukum Imam Abu Hanifah. Nah, menurut sejarawan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar, pembesar kerajaan. Akan tetapi Abu Hanifah tersebut menolaknya. Pada dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur pernah pula meminta kedatangannya di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim. Namun Abu Hanifah juga menolaknya. Akibat penolakan itu,
ia ia penjarakan sampai meninggal dunia. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Eh, Kemudian Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 75 sampai 775 Masehi sebagai ibu kota kerajaan tahun 762 Masehi. Nah, lanjut dalam menetapkan hukum Islam baik diistimbatkan dari Al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan rai daripada kabar ahad. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan kias dan istihsan. Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fikih, tetapi mulainya dengan ilmu kalam sehingga hal yang dapat menyokong dan pembentukan metode berpikir yang rasional dan realistis pada perkembangannya. Ia dikenal dengan sebutan Ar-Rayu dalam fikih dengan metodenya yang terkenal yaitu istihsan. Adapun metode istidlal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri. Sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim Asy-Syafi'i, Hasan ibnu Sirin, dan Said ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Nah, jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar-dasar hukum Imam Abu Hanifah yang pertama itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sumber pokok dari segala hukum Islam yang pertama sampai hari akhir. Kebenarannya tidak diragukan lagi dan merupakan wadah merujuknya segala permasalahan hukum Islam. Kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain, Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dinukil secara qat'i. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung dalamnya merupakan aturan yang wajib dipatuhi manusia sepanjang zaman. Yang kedua ada al-sunnah. As-sunnah. Dasar kedua yang digunakan Abu Hanifah adalah as-sunnah yang memiliki fungsi sebagai penjelas Alkitab, merinci yang masih bersifat umum atau global. Maksudnya adalah bahwa as-sunnah merupakan metode kedua yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mengistimbatkan hukum yang tidak ditemukan dan tidak jelas dalam Al-Quran, baik itu mengenal lafal atau mengenal maknanya. Nah, yang ketiga ada fatwa para sahabat atau al-ijma. Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada masalah dalam beberapa pendapat sahabat, maka Abu Hanifah mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat pada suatu masalah, maka Abu Hanifah berijtihad dan tidak mengikuti pendapat para tabi'in. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Abu Hanifah. Jika tidak menjumpai dasar-dasar hukum di Al-Quran dan hadis, maka menggunakan fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Meskipun demikian, beliau tidak beralih dari pendapat selain pendapat mereka. Di samping itu, Abu Hanifah berpendirian mendahulukan para sahabat daripada para menggunakan kias. Lanjut, yang keempat itu adalah al-qiyas. Abu Hanifah memakai jalan kias apabila ketentuan hukum tidak dijumpai dalam Al-Quran, Sunnah, ataupun perkataan sahabat. Kias yang banyak dipakai oleh Abu Hanifah adalah diartikan dengan menjelaskan hukum suatu masalah yang dinaskan hukumnya dengan suatu masalah lain yang diketahui hukumnya dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau Al-Ijma, karena ada kesamaan dalam ilat hukum.
Abu Hanifah terkenal dengan sebutan ahli qiyas. Hal ini disebutkan dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Hanifah selalu memperhatikan setiap ilat, hukum dan tujuan-tujuan yang dimaksud dari hukum itu, dan kemudian mentakrifkan cabang-cabang hukum lagi masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Nah, lanjutnya ada istihsan. Istihsan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah bukan istihsan yang menyalahi nas atau kias, tetapi merupakan bagian daripada kias. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan ilat kias karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara atau dengan ijma atau dengan nas, sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihsan sebagai hal untuk dekat dengan tujuan syara. Istihsan yang digunakan Imam Hanifah adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Kharqi, seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang ketetapan hukum yang diterapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama. Definisi ini adalah yang paling tepat sudah. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu al-urf, merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh Imam Hanafi yang berada di luar lingkup nas Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu tradisi masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan, atau dengan perkataan lain adalah kebiasaan. Tentu saja uruf ini harus sejalan dengan semangat syariah, sedangkan uruf bertentangan dengan jelas ditolak oleh mazhab Hanafi. Al-urf adalah bentuk muamalah yang menjadi tradisi dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat, seperti sabda Rasulullah, apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun baik. Oke. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang dengan Imam Mazhab Abu Hanifah. Mungkin sampai sini saja. Mungkin ada next part dari part 2, yaitu imam-imam yang lain. Oke, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.